Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Robi Pindiani, mahasiswa program studi akuntansi keuangan perusahaan, jurusan Manajemen Informatika, Politeknik Negeri Sambas, kelas 1B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Ida Nurbaiti. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Amnesti Pajak sebagai Strategi Fiskal di Indonesia. Saya memilih judul ini karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, namun Indonesia masih menghadapi tantangan rencananya kepatuhan wajib pajak. Nah, melalui judul ini, saya ingin mengkaji tidak hanya keberhasilan amnesti pajak, tetapi juga kelemahan dan dampaknya terhadap keadilan serta kepatuhan masyarakat. Harapan saya, melalui presentasi ini, kita dapat memahami bagaimana amnesti pajak berperan dalam sistem perpajakan dan pembangunan ekonomi nasional. Baik, mari kita langsung saja ke materinya. Pertama, mari kita pahami konsep dasar amnesti pajak dimulai dari pengertian amnesti pajak. Amnesti pajak adalah kebijakan pemerintah yang memberikan pengampunan kepada wajib pajak yang belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya. Melalui program ini, wajib pajak diberi kesempatan untuk mengungkapkan harta yang belum atau kurang dilaporkan dalam SPT dengan membayar sejumlah uang tebusan. Sebagai imbalannya, mereka dibebaskan dari sanksi administratif maupun pidana perpajakan. Di mana ciri-ciri amnesti pajak yang pertama yaitu berlaku dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, memberikan insentif berupa penghapusan sanksi, dan yang ketiga, mewajibkan pembayaran uang tebusan. Nah, Indonesia telah melaksanakan program amnesti pajak 5 kali sejak tahun 1964. Amnesti pajak pertama diterapkan untuk mengembalikan dana revolusi dan mendukung pembangunan nasional. Amnesti pajak kedua dilaksanakan pada tahun 1984, di mana amnesti pajak ini digelar sebagai respons terhadap penurunan harga minyak dan menurunnya pendapatan negara. Amnesti pajak ketiga dilaksanakan pada tahun 2008, di mana amnesti pajak ini di era SBY memberikan keringanan administrasi untuk wajib pajak yang melaporkan kewajibannya secara sukarela. Amnesti pajak keempat dilaksanakan pada 2016 sampai 2017, yang berlangsung pada 28 Juni 2016 hingga 31 Maret 2017, di mana amnesti pajak di tahun ini itu berbasis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. Amnesti pajak keempat dilaksanakan pada tahun 2022. Amnesti pajak yang diluncurkan 1 Januari hingga 30 Juni 2022 dan fokus pada aset yang belum terungkap dari jilid 1. Mungkin kita akan membahas sedikit tentang program amnesti pajak di tahun 2016 sampai 2017. Program ini berhasil menarik lebih dari 956.000 peserta dengan pengungkapan harta senilai 4.855 triliun. Dari jumlah tersebut, 147 triliun berupa dana repasitari dan 1.036 triliun harta luar negeri yang hanya dilaporkan, dan 3.672 triliun harta dalam negeri. Uang tebusan yang terkumpul mencapai 114,5 triliun, meskipun lebih rendah dari target awal yaitu 165 triliun. Tidak dapat dipungkiri, pelaksanaan amnesti pajak di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan. Nah, tantangan pelaksanaan amnesti pajak di Indonesia yang pertama adalah membangun kepercayaan wajib pajak terhadap jaminan kerahasiaan dan pengampunan yang diberikan. Yang kedua yaitu koordinasi antara berbagai instansi pemerintah, dan yang ketiga memastikan program ini memberikan hasil jangka pendek yang signifikan. Nah, selanjutnya adalah dampak. Maxwell and Rose di tahun 2012 menyebutkan bahwa dampak amnesti terhadap penerimaan bersifat signifikan, namun hanya sementara. Dampak amnesti pajak dapat dilihat dari dua sisi, yang pertama jangka panjang dan yang kedua jangka pendek. Di jangka pendek, program ini menambah penerimaan negara melalui uang tebusan. Pada tahun 2016 sampai 2017 terkumpul 114,5 triliun yang langsung masuk ke kas negara. Dana repasitari juga menambah likuiditas perbankan domestik. Nah, dampak jangka panjang yaitu memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan. Pemerintah memperoleh data lebih lengkap tentang harta wajib pajak. Peserta merasa mendapat fresh start
sehingga diharapkan lebih patuh ke depannya. Dan dampak jangka panjang sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum setelah program ini berakhir. Namun, untuk menilai dampak jangka panjang yang sesungguhnya, diperlukan evaluasi berkelanjutan terhadap tingkat kepatuhan pajak dalam beberapa tahun setelah program berakhir. Selain dampak langsung terhadap penerimaan pajak, amnesti pajak juga memberikan dampak tidak langsung melalui peningkatan kepercayaan investor dan perbaikan citra sistem perpajakan Indonesia di mata internasional. Nah, setelah dampak pastinya ada evaluasi. Evaluasi kebijakan amnesti pajak menunjukkan kelebihan dan kelemahan. Untuk kelebihan, amnesti pajak mampu mengungkapkan harta tersembunyi dalam waktu yang singkat, efisien dibandingkan dengan audit, serta mendorong repository dana untuk investasi. Namun, kelemahan kebijakan amnesti pajak itu menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak yang patuh, berpotensi moral hazard karena masyarakat berharap ada amnesti lagi, dan efektivitas jangka panjang terbatas jika tidak dibarengi dengan reformasi sistem perpajakan. Seperti yang ditekankan oleh Suemirto di tahun 1992, bahwa asas keadilan dalam perpajakan penting untuk mencegah ketimpangan antar wajib pajak. Oleh karena itu, amnesti pajak sebaiknya dijalankan sebagai bagian dari reformasi perpajakan yang lebih menyeluruh. Bukan sebagai solusi berulang, tapi pemerintah perlu menegaskan bahwa program ini bersifat satu kali dan memperkuat penegakan hukum setelahnya. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa amnesti pajak merupakan kebijakan pengampunan dari pemerintah bagi wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Tujuan utamanya adalah menambah penerimaan negara, memperluas basis pajak, dan menarik kembali dana dari luar negeri. Program terbesar di Indonesia berlangsung pada tahun 2016 hingga 2017. Yang lebih dari 956.000 peserta, dengan total harta yang dilaporkan adalah 4.855 triliun rupiah. Dampak kebijakan ini terlihat jelas dalam jangka pendek, yaitu menambah penerimaan negara dan meningkatkan likuiditas. Namun, efektivitas jangka panjang sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan reformasi sistem perpajakan. Dengan demikian, amnesti pajak dapat menjadi strategi fiskal yang efektif jika dijalankan sekali saja dan diikuti dengan reformasi perpajakan yang berkelanjutan. Demikianlah presentasi saya mengenai amnesti pajak sebagai strategi fiskal di Indonesia. Dari pembahasan ini, kita dapat melihat bahwa amnesti pajak memang mampu memberikan dampak positif dalam jangka pendek. Namun, efektivitas jangka panjangnya sangat bergantung pada reformasi perpajakan yang berkelanjutan dan konsistensi penegakan hukum. Saya berharap presentasi ini dapat menambah wawasan kita semua tentang pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan negara dan bagaimana kebijakan fiskal dapat mempengaruhi pembangunan nasional. Semoga materi ini juga bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa dalam memahami peran pajak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ida Nurbaiti selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman yang telah menyimak video ini. Mohon maaf apabila kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.